Udah nih? Udah, oke. Selamat datang kembali lagi di Ngablor. Terlihat dengan jelas di sini semuanya belum ada sponsor apa-apa ya. Iya. Hoi udah ada sponsor. Kita buka saweran. Tapi kan itu tapping. Iya, nggak apa-apa, bisa masuk selama tapping. Jadi Anda yang mau nyawer di Hoi segera aja lihat di link deskripsinya. Kita mau buka juga. Tidak usah. Tidak, maksudnya itu Gak kan apa-apa, kalau buka. ciling-ciling show kan Iya. orang sawer kita langsung bisa baca. Iya, ini enggak. Dia bisa selama sekapan pun aja sawer. Oh begitu. Buat hadirin duit 1 miliar di meja. Untuk Tinggal- bayar utang negara. Nggak semulia itu sih. Untuk apa dong? Untuk mengetahui berapa banyak sih tumbukan duit di meja kalau 1 miliar. Karena di Hoi itu ngomongin uang tuh triliunan. Ada yang korupsi, ada yang ini itu gitu. Miliaran, ratusan miliar korupsi, ngebayangin uangnya itu sebanyak mana. Jadi pengen tahu. Pengen tahu, 1 miliar aja di sini. Begitu kalau sudah Hoi 1 miliar di meja, Iya. saya jadi bintang tamu. Boleh banget. Iya, iya. Pulang setengahnya saya ambil. Iya, jangan kayak begitu dong. Iya. Bang Dian tidak mau Di sini kalah. pada nggak mau. Alhamdulillah sampai sejauh ini tinggal 995 juta lagi. 900? 95 juta. 995 juta lagi? Iya. Berarti lumayan. Iya. Sudah 5 juta kan? Udah 5 juta, ya masuk di rekening Hoi. Sampai Lumayan. satu saat paling nggak gue gepokan 100.000 dah, gepok yang baru. Hah? Gue mau taruh di situ, ntar kan gue jadi bisa membayangkan berapa banyak gepokan ini gitu. Sebenarnya itu gampang kalau misalkan Hoi bisa dapat sponsor dari bank-bank BUMN atau bank-bank apa gitu. Misalnya BRI gitu, Iya. sponsorin. Terus display aja uang 1 miliar kan bisa. Bang, Kang, Cing, nggak usah pakai. Maksud lu Bang Kang Cing, makanya. Cing, nggak usah pakai itu. Apa? Wah, orang print juga bisa. Enggak mau. Tinggal Tebelnya cari- beda, tebelnya Tinggal beda. cari kertas yang tebalnya sama. Iya, susah dong. Ada yang jual dulu. Nggak ada. Ada yang jual ya? Cuma kan nggak, feel beda. Feel-nya beda. Itu mah berharap studio Palapa 9 orang rampok itu. Ya, kerjasama dengan bank. Jadi Ya. mereka bisa tuh kasih displaynya 1M. Kan kalau hilang 2-3 lembar kan nggak tahu lah kan mereka. Main buat Tapi bensin. buat display doang, bukan buat kita. Terus sponsor 1M. Sambil bercerita aja. Jadi saya nggak tahu mereka. Ngapain banget di depan kamera? Si bego kelihatan juga ini. Aduh. Aduh. Ada juga saya ini jiwa-jiwa korupsinya sebenarnya. Lu merasa gak sih kayak kita semua sebenarnya punya Kegoda, iya. kecenderungan untuk korupsi kalau kita ada kesempatan. Ada di beberapa kesempatan iya tergoda. Cuman alhamdulillahnya bisa menolak. Waktu kecil dah, lu pernah markup uang buku kek, uang sekolah, lu kuliah. Lu pernah markup itu gak ke orang tua lu? Tidak pernah. Oh, gak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau nyuri iya. Nyuri pernah. Markup Nyuri gimana nih? ambil uang di dompet. Itu di pernah. Tas. Ya pernah. Tapi kalau markup uang sekolah, uang buku tidak Karena? pernah. Karena saya rasa itu sudah mahal. Jadi kayak saya minta itu aja agak sungkan, maksudnya orang tua punya uang tidak ya? Gitu. Jadi kalau saya tambah kasih tinggi markup lagi, saya takut tidak bisa Apa sih beli. dulu tuh yang fotokopian? LKS ya? lembar kerja siswa. Gue nggak ada tuh, belum ada gue gituan dulu. LKS gituan, kayaknya nggak ada deh gue. Ada, kami ada. Ya begitulah, pokoknya intinya kan. Fotokopi. Iya. Nah, fotokopi tuh gue, ini markup gak ya? Fotokopi gue minta, misal gue harus fotokopi 100 lembar. 100 lembar. Dulu harga fotokopi misalnya yang berlaku umum itu Rp25 per lembar. Oke. Rp25. Nah, tapi gue nemu nih yang 17,5. Jadi gue minta 25. Rp17,5 per lembar. Iya. Wow.
Murah sekali ya. Dulu tahun 80. Tahun 80. Nah, gue mintanya yang 25 rupiah, misal gitu. Nah, tapi gue dapat yang 17,5. Nah, itu apa tuh? Apanya? Markup bukan? Atau korupsi bukan tuh? Tidak jujur. Lebih, saya tidak tahu itu masuk kemana. Yang penting intinya lebih ke tidak jujur sih. Atau itu kan nggak rugi juga orang tua gue, orang dia taunya 25 rupiah, Iya, standar gitu. Iya, lebih ke tidak jujur kan? Kan Cingabel tidak kasih jujur tahu. nggak boleh dong. Hah? Nggak boleh itu. Ya nggak boleh dong tidak jujur. Harusnya 17,5. Harusnya jujur. Iya, harusnya gue dapat yang 17,5 nih. Iya, Boleh nggak yang 7,5 gue beri? ya, gitu boleh. Oh iya. Saya nggak pernah markup tapi mencuri sering. Sering lagi. Sering. Apalagi yang waktu zaman masih PS1 awal-awal masuk ke Larantuka. PS1 tahun baru dong. Baru banget dong. Kan saya SMP 2000 sampai 2003. Oh iya, 2000 ya udah lama ya. Iya, Gue 20 tuh kalau- tahun lalu. Nah, gue itu kalau ada orang nyebut tahun 90, tahun 2000, itu perasaan gue baru. 20 tahun lalu, Cing. Iya, itu, Cing. perasaan gue tuh masih baru, makanya dibilang PS1, masih baru dong. Gue inget banget nih ini gue. Kejadian gue di rumah gue ada PS1 tuh gue inget. Kayaknya baru kemarin gitu. Udah lama ya? Lama banget, 20 tahun lalu. Sekarang udah 5 PS. Sekarang udah PS5. PS5. Sekarang PS udah 5. Jadi PS1-nya ada 5. Wah. Bahkan sekarang ada banyak, karena sekarang udah ada PS Store. Betul! PS Store. PS Store tuh ya. Siapa? Putra Siregar. Putra Siregar. Box itu orang. Kemarin gue ngeliat di Instagramnya siapa ya? Putra Siregar. Bukan. Ya dia punya Instagram. Kenapa Iya. Putra Siregar tidak boleh punya Instagram? Iya, tapi bukan di ininya dia. Siapa? Vico. Marcel. Bukan, Skinny. Jovina Lopez. Jovida Lopez. Jovina Lopez. Jovelda. Ya, Jovi. ya Jovida. Ya. Dia tuh lagi mengadakan kegiatan kemanusiaan kayaknya KNTT. Ya. Untuk Kan dia bapaknya orang NTT. iya KNTT untuk biaya sekolah kalau nggak salah ya. Oh. Pokoknya ini. Gue boleh nyumbang 1 miliar nyanyi bro. Mantap. Anjir besok. Tapi beneran kan uangnya ada kan? Iya ada, nggak kayak nunggu di hihi. Oke, tapi track recordnya saya tidak kenal Putra Siregar, tidak pernah bertemu juga. Cuman track recordnya yang saya lihat di media sosial, ketika dia nyumbang, dia bilang nyumbang berapa dia lakukan, dia laksanakan. Goks itu orang. Ya. Goks kalau kata gue sih. Ya. Entah orang bilang itu mamer, tapi nggak apa-apa. Kalau gue mah ya, gue termasuk orang yang lo pamerin ini lo nggak apa-apa. Iya, saya juga setuju sama Cing Abdel. Saya tuh kalau ada orang yang pamer kebaikan, oke, gitu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, karena orang pamer minum mabok aja boleh. Iya. Kenapa orang pamer sedekah nggak boleh? Iya. Kan tinggal urusan masalah ikhlas dan tidak ikhlas kan Urusan dia. di dalam hatinya dia. Kita nggak bisa menghakimi sama sekali. Yang kita bisa hakimi hanya dari zohirnya gitu istilahnya. Tampilan luarnya doang. Iya. Jadi saya setuju sama Cing Abdel. Ya gue juga setuju sama gue. Tolong jangan pansain pas orang minum. Mau keluar dari hidung tadi. Gimana sih? Maksudnya tunggu saya taruh begini baru punchline. Ya. Oke, ini terlanjur ngomongin duit nih. Kita lagi gue pengen ngomongin utang negara. Kan uang tuh banyak hal. Kita Iya. bisa bicara apa ke. Iya, tapi yang kayaknya melekat dengan kalau ngomongin uang, kita ngomongin utang. Gitu. Lanjut kisah cinta saya aja, ayo. Janganlah. Ratna itu namanya siapa ada yang nanya sih? Hah? Kan ada kalau orang nonton apa dia pun nama? Saya audisi Kompas TV, saya sebut tuh namanya. Lengkap lagi saya sebut. Tapi kok yang nangis di kosan katanya bukan Ratna tuh. Ada lagi. Bukan. Cuman itu kalau Setelah Ratna masih ada lagi yang membuat lo menangis di kosan. Lo lemah sama wanita lo ya? Enggak, Lo kayak gue lo. menangis enggak. Cuman yang Palung Mariana tuh udah Ratna doang. Yang Palung Mariana tuh. Gue juga pernah tuh mengalami itu tuh. Palung Mariana. Palung Mariana waktu awal. Gelap itu Cing di dalam Cing.
Oksigen udah nggak ada. Kan ada itu ya, ada video-videonya tuh. Iya, ya kapal kan? selam itu kan bertahan Dia hanya di berapa ratus meter. Iya. Terus 900 meter apa 800 meter udah maksimal tuh kapal selam. ada yang turun lagi di 1200 meter Anda akan menemukan makhluk ini. Nah, Terus turun lagi, nonton nggak video sampai ketemu yang nonton yang ikan kayak di Freding Frenzy yang ada Iya. lampunya tuh. Iya. Ada lampu. Saking gelapnya itu laut dia bawa lampu sendiri. Iya. Itu ikan lucu tuh. Dah, Di- kan lucu. Soalnya di Freding Frenzy saya sering temukan dulu main Freding Frenzy. Finding Feeding Frenzy. Feeding apa feeding? Feeding. Feeding Feeding kasih Frenzy. makan. Iya, Feeding Frenzy. Ah. Ikan-ikan gitu. Nah, si ikan kepala lampu itu sering Ada saya ya? ketemu. Ada. Makanya ketika saya nonton video itu saya bilang, aduh saya ingat game saya waktu S1 dulu. Ini nih. Lo tuh kalau mengingat segala sesuatu lo cocokkan dengan strata pendidikan lo ya. Tidak. Itu waktu PS, waktu gue SD, waktu Feeding Frenzy, waktu gue S1. Betul. Karena itu jauh lebih gampang. Timeline-nya tuh timeline strata pendidikan. Betul. Belagu banget lo. Bukan. Itu lebih gampang diingat. Kalau kayak Tahun ini. daripada tahun. Iya, tahun 99 tuh. 99 yang pas kapan ya? Oh iya, kelas 5 SD. Nah, itu. Iya. Jadi lebih tertata di sini. Ini tutup tadi tidur lo. Oh, iya. Suka tidur sih dia. Yon, lo jangan tidur ya, Yon. Nah, buka dikit. Iya, Bu. Ah, gitu. Nggak Dia apa-apa. sendirian. Orang di sini bocor-bocor aman. Orang bocor pesawat aja aman. Aman, ya masa dia batuk nggak boleh. Iya. Nggak kelihatan. Orang-orang penasaran loh. Apa? Kayaknya orang yang penasaran sama Bang Dion, Bang Rahman, kayaknya mereka nggak nonton Jingling Show apa ya? Iya, gue rasa. Makanya kalau pengen tahu di Changing Show, Ada pasti. mereka bebas beraktivitas di sana ya. Dia nggak tahu. Apa Tadi tadi apa kita? tadi? Dari Itu. Kota Negara, Deng. Cing Abdel pernah Palungan Mariana juga nggak? Oh iya, itu pernah. Dan gue kejadiannya itu di lapangan bulu tangkis di Cemanggis. Ya, Kenapa gagal? Gagal SEA Games? Apa gimana bukan nih? gagal sih. Ya, gue menceritakan kesedihan gue itu di depan teman gue Geeng dan Daniel Iman namanya. Geeng dan Daniel Iman. Daniel Oke. Iman itu teman Radio SK. Geeng itu teman rumah. Di situ menceritakan kegagalan gue membina. ini kisaran tahun berapa nih? Sudah lama sekali ya? 90-an. 94 mungkin ya. 94. Ini bulu tangkisnya juga bolanya belum bagus ini. Koknya Bola, pasti belum koknya. bagus. Iya. Iya. Pasti bukan bulu tangkis di dalam ruangan juga, di lapangan bulu tangkis Yang kayak komplek gitu. Ya, komplek. Nah, ya. yang batasnya itu pakai bambu. Dulu tahu nggak lo? Ada Oh, garis-garisnya pakai bambu. garis-garisnya pakai bambu. Bambu dipecah, belah-belah. Dibelah dua, Iya, bambunya dipaku ke tanah. diketanahin. Itunya tanah jadinya. Oh, Nggak bisa dicat hijau. nggak bisa. Nggak bisa dicat hijau. Ya gue itu Palung Mariana pertama gue di situ. Oh, menceritakan itu sampai nangis Sampai di nangis. bulu tangkis Iya, itu. di bulu tangkis itu. Oke, kita ngomongin utang aja sekarang. Utang Indonesia posisi terakhir ada di 6.625 triliun. Ini udah dicatat sama Bang Rahman. 6.625 triliun, wih, banyak sekali. Berarti 6.625 ribu juta. Juta-juta. Ya, 6.625 Juta-juta. Juta-juta. Iya, sebentar ya. Kalau berarti 6.625 miliar. 6 juta ya. Iya dong. 1.000 triliun tuh kan 1 miliar. 1.000 triliun kan 10.000 miliar. 1 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 triliun 1.000 miliar. 1.000 miliar. 1.000 triliun 1.000 triliun 1 juta miliar. 1 juta miliar. Iya. Berarti betul. 6.625 juta miliar. Iya benar. 6 6 juta 625 ribu miliar. juta miliar. Gimana sih? Kan udah juta tadi di Iya. atau awal. 6 juta 625.000 miliar.
Enggak dong. 6.000, 6 juta? Iya, 6.625.000 miliar. Kok ribu miliar? Kok orang depannya juta? Iya. Ada juta, ada ribu, ada miliar. Oke. Ini sebenarnya lebih gampang, 6,6 kuadriliun. Oh, namanya apa? 1 kuadriliun itu 1.000 triliun. Kuadriliun. Kuadriliun. Ya. Satu kuadriliun itu 1.000 triliun. Jadi kalau ini disebut 6,6 Kuadriliun. kuadriliun. Tapi masalahnya pembulatan di duit itu misalnya kita bikin jadi 6,6. Ini juga saya yakin ya 6.625 tidak bulat nih, pasti di belakangnya ada. Iya. Karena kalau kita bulatin jadi 6,6 kuadriliun, 25-nya hilang. Seakan-akan hanya 25. Nah, Padahal itu 25 triliun. Betul. Yang artinya 25.000 miliar yang dibuang. Makanya kalau lihat orang-orang membulatkan angka-angka yang udah segede ini, apalagi itu uang, saya rasa nggak bisa main dibulat-bulatin aja gitu. Orang belakangnya aja, kalau yang bahkan 3 angka di belakangnya yang kita buang, itu juga masih berkisaran, yang di belakangnya 5 ya, 6,625, terus ada 3 angka yang ketiganya kita buang, itu masih ratusan juta mungkin. Ratusan juta ya. Jadi memang nggak bisa dibulat-bulatin ya. Nggak bisa dibulat-bulatin. Nggak bisa dibulat-bulatin. Uang rakyat itu masalahnya. Wah. Terlalu hohihi kita. Enggak. Saya kalau masuk maksudnya beda iya, pembahasannya beda. Saya kalau masuk ke ranah itu takutnya hohi orang tidak nonton lagi. Karena saking mendalamnya penjelasan saya. Tapi dia setiap gua promo hoi, apaan acara jelek ini? Acara jelek emang. Gak asik, satu setengah jam, capek orang nonton pasti. Mending orang nonton ngabdur, sejam cukup. Sedangkan penduduk kita 272 juta. Sekarang berapa, Cing? 272 juta. 272 ya? 207. Ini terakhir nih, per Juni. Tapi ada koma-koma banyak ini bulan. Buletin ya. Sama-sama kita buletin. Artinya kalau jiwa-jiwa ini nggak bisa dibulatin. Nggak pasti nggak ada komanya. Iya mungkin 272 juta satu. Iya. Misalnya gitu kita bulatin ya. Taruh 272 juta. Artinya kita menanggung utang berapa, Dur? Ya itu dibagi aja udah. Misalnya kalau menanggung utangnya kalau kita bagi-bagi rata gitu ya 6.625 triliun itu bagi saja dengan 217 juta. Berarti ini kita jangan pakai itu, kalkulator kita tidak ini. Kalkulator itu ya kita cukup kurangin rolnya. aja jutanya. Jutanya kita kurangin 6 ini. 217 kita kurangin 6. 200 berapa tadi kita? 272 juta. Berarti kita kalau kurangin 6 triliunnya ini berarti 3 masih susah ya. 60 hilangin. 60. Coba sini Bang itunya. 60 hilangin. Apa? Hilangin 60. Bang Dior ini gimana? Ya, agak ya gitu. Ini kan 272 juta ya. Susah pakai ini emang. Begini ya? Ya. Ini hilangin. Hilang. Nah, ini 6.600. 625 123 123 123. Lagi dong. Juta-juta dong. 123. Hilangin 6. Set. Berapa nih? 66. Masih banyak juga, masih muat nih. Masih muat kalkulator gua. Ini aja, bagi aja. 6625 bagi 272 berapa? 25 bagi 272. 24,35. 24,36. 24,35 ya. Tambah 123. Iya. 35. Koma di sini kan? No. 24,35. Di sini ya. Ya. 36 sih kalau 123 123. Oke. Enggak gitu dong. Di sini. 350 24 350 koma. Hah? 24 35 koma 350 titik 350. Kosong. Gini. Iya kan? Kan tadi kan dua angka di belakang koma, kita tambah 0 jadi di sini nih. Hilangin. Nah, iya itu. 123 sini, 123 sini. Jadi 24 juta 350.000. menanggung. Ya kalau kita mau bagi rata sekarang
begitu 24 juta 350 ribu. Ini baru pokok utang, belum dia punya bunga. Ya kalau kita gabrukin sekarang, kita gabrukin sekarang, kita patungan 24 juta 350 ribu. Nah, lunas utang kita. Utang kita lunas. Lunas. Pendapatan per kapita kita berapa? Wallahu alam ya. Ya kan ada datanya. Iya, maksudnya cari lagi, buka-buka lagi. Iya, coba ya. Ini boleh. Coba aja pendapatan per kapita Indonesia. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. PDB aja. PDB. Pendapatan domestik bruto. Indonesia. Tahun 2020. Ke 2021 kan belum beres. Kok PDB yang keluarnya inian? Pakam PDB Asami 75.000. 4,175,8 triliun. Berapa? Bukan dong PDB. Tidak mungkin. PDB kita tahun 2000 berapa itu aja udah 11.000 triliun. Enggak, gue pengen gini, pendapatan domestik bruto per kapita. Cukup nggak? Ini bulan pendapatan per kapita kita berapa? Bentar, 2020 ya. Pendapatan per kapita Indonesia 2020. Kenapa sih harus seperti begini? Kok kenapa? Kok gue keluarnya beginian semua sih? Dihack orang. Dihack karena kita tidak boleh menghitung utang negara, Ci. Apaan? Pendapatan per... Nah, dalam laporan World Bank Classification by Income Level, pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 di tahun 2019 menjadi 3.870 dolar. Berapa tuh? 3.800. 3.800. balikin. 3.870 Di sini aja. dolar kali 14,5. 3.800. 3.870 3.870 dolar. 56. Apa ini? 56 juta kali 14.500. 56 juta. 56 juta 115. Ini rupiah ya. Rupiah. Pendapatan. Ini pendapatan per kapita. Per kapita. Berarti setiap jiwa di Indonesia itu pendapatannya adalah ini yang kecil yang gede semua di samaratain. 56 juta per tahun. Per tahun. Artinya dia harus merelakan setengah dari pendapatan per kapitanya untuk melunasi utang setahun. Ya. Jadi semua kita pangkas 50% semua. Ya. Jadi sisi hidup kita. 56 juta ini hidup 6 bulan aja, 6 bulan berikutnya meninggal. Nggak usah meninggal, nggak gitu dong. Hidupnya jangan begitu. Dikurangi 50% semua apa yang kita lakukan. Ya. Misalnya sekarang nih lampu kita syuting 60 watt, harus 30 watt. Gitu. Terus makanan kita yang tadinya 3 kali jadi 1,5 kali. Tapi rata seluruh Indonesia. Tapi kalau makan Ribet ya? Ribet gak sih? kayaknya pendapatan kita yang dipotong, jangan kegiatan kita. Kalau misalkan Iya, kita makan kita juga kita kan, potong. Kan berhubungan sama pendapatan gue nih. Pendapatan gue semuanya mau dikurangin setengah. Ya ini yang tadinya 60 watt, gue harus kurangin 30 watt supaya tetap bisa jadi sebulan. Iya. Karena gue cuma setengah biayanya. Iya, tapi kalau begitu pengaruh juga dong dengan misalkan kita makan 3 kali sehari. 3 kali sekali ya. 3 kali satu hari. Jadi 1,5 kali. 1,5 orang tukang berasnya juga menurun dong. Iya, harus turunin juga semua. Karena pendapatannya dia kalau menurun, dia dapat gak 56 juta per tahun? Iya ya. Sulit ya, gimana caranya ya? Harusnya hidupnya normal aja. Tapi penghasilan kita 1 tahun itu ambil setengahnya buat negara. Ya lo mau gimana lo atur dah gitu ya. Iya. Pokoknya ini nih jatah saya nih, setengah saya nih. Nih. Bayar. Gitu. Ya, gitu ya. Misalnya kantor nih sekarang gaji lo 2 juta, sorry. Bulan ini sampai setahun lo gue gaji 1 juta. Karena semua juga dipotong 50%. Untuk apa? Untuk negara kita bayar utang. Atau dia tetap dibayar 2 juta, tapi setelah 6 bulan dia wajib ngasih duit. Atau setelah 1 tahun dia wajib kasih duit 24 juta. 24 juta ini untuk negara.
Padahal kalau gaji dia 2 juta aja setahun baru 24 juta. 48. Iya. 24 dong, 2 kali 12. Iya. Makanya berat sekali, Berat ya, 24 berat. juta tuh berat sekali. Berat dong, berat sekali. Saya waktu yang dulu saya ngitung aja masih 16 juta, sekarang udah 24 juta. Karena waktu itu masih 4 ribuan triliun. Sekarang sudah 6.000 triliun. Jadi kalau 24 juta ya berat. Ya, ya. 16 juta aja berat. Kalau negara berutang wajar sih memang sebuah hal yang wajar gitu, ada pinjaman negara, kan semua negara juga punya utang katanya. Cuman perbandingan antara utang dengan PDB yang Iya. ya nggak sih? Iya, biasanya saya lupa lagi. Pokoknya ada rasio amannya lah gitu ya. Katanya kita masih rasio aman nggak? Masih Masih ya? katanya kalau 30, kalau Sini dulu. saya lupa sih, tapi saya lupa angka aman itu di mana, Cing. Pokoknya Kita masih aman? Kayaknya kita masih aman, cuman Emang kalau disebut 6.000 gede ya, Iya. tapi ternyata kita masih aman. karena PDB kita masih 11.000 triliun atau Triliun. apa gitu. Cuman beberapa pengamat ekonomi itu mengatakan, maksudnya ini beberapa pengamat ya, Iya. yang saya kutip ya, mereka mengatakan ya kalau dilihat dari pendapatan domestik bruto kita, PDB dibanding dengan jumlah utang, mungkin kita masih aman. Tapi masalahnya adalah yang kita nggak tahu adalah pendapatan domestik brutonya itu yang 11.000 triliun itu punyanya siapa? Siapa aja? Iya, kebanyakan karena menurut mereka yang pengamat ekonomi ini yang 11.000 triliun atau berapa belasan ribu triliun itu Dimiliki oleh 1%. bukan negara tidak memiliki banyak, lebih banyak punyanya swasta itu. Jadi itu bukan uangnya negara. Jadi kalau suatu saat mereka ini keluar dari Indonesia bawa ini uang semua, ya pemerintah nggak bisa apa-apa, nggak ada duitnya kita, bukan duit kita Berarti juga. Kita dalam ini fragile. You know fragile? Apa tuh? Rapuh banget. Pecah belah. Di bandara biasa ditempel tuh. Fragile. Kalau kita masuk bagasi Betul. kan. Ini barang yang gampang Iya. pecah gitu. Kita tuh kaya tapi bukan kita yang kuasai. Jadi ibarat kayak kita ini rumah keren kita nih. Cuman ruang tamu tuh bukan punya kita. Garasi bukan punya kita, WC bukan punya kita. Jadi suatu saat kalau orang-orang ini jalan bawa kamar mandinya, ya kita mandi di sungai. Jadi Masa ada serapuh rumah, itu menurut saya sih. Masa ada rumah yang bukan punya kita kamar mandinya? Betul. Gimana sih? Bisa Masa aja. ada rumah yang ruang tamunya bukan punya kita? Terus kita punya apanya? Mungkin kita punya tanahnya. Kita punya tanah lah ya. Kita punya tanah. Kita punya tanahnya. Cuman infrastruktur yang di atasnya bukan punya kita. Itu ini analogi yang paling pas tuh ya. Iya, kayaknya. Negara ini Iya. emang tanahnya punya kita. Tapi apa yang bergerak di atasnya bahkan di bawahnya Bukan punya kita. bukan punya kita. Ya gitu. Karena setahu saya infrastruktur yang murni dari APBN itu cuman yang lagi dicanangkan yang di Papua itu kayaknya. Trans Papua itu Kayaknya udah ya. jalan. Udah jalan ya. Sudah jalan. Cuma saya kurang tahu. Saya belum pernah. Saya belum baca berita terakhirnya. Cuman yang saya baca dari ini perancangan dari 2019 atau dari kapan itu ya, dari zaman-zaman periode pertamanya Pak Jokowi itu katanya yang uang dari APBN itu yang infrastruktur yang di Papua. Tapi kalau sudah di Jawa, Sumatera, Kalimantan itu lebih banyak swastanya. Swasta ya. Iya, jadi ibarat kalau Jalan tol swasta, tapi milik negara, BUMN. iya cuman Ada beberapa kan. Jasa Marga misalnya. Dia punya jalan tol tapi jasa marga cuma punya berapa persen gitu. Dari luarnya kita ngelihatnya orang jasa marga yang jaga yang ini, tapi dalamnya kan BUMN. Badan usaha milik negara. iya. Cuman untuk membangun itu kan nggak mungkin BUMN uang sendiri. Investor mana? Ya. Nah karena ini menurut pengamat ekonomi ya, jadi karena yang memodalkan, yang punya pemilik modal, yang punya ini segala macam ini orang-orang swasta juga, makanya kita nggak bisa berdikari dalam menentukan harga. Harga tuh nggak bisa untuk jadi murah banget. Harga apa nih? Harga tiket kereta, tol, pesawat, apa-apa itu karena
Karena ada Karena cari untung gitu, bukan infrastruktur yang menyangkut hayat hidup orang banyak itu tidak dikuasai negara. Jadi negara tidak bisa berdikari untuk menentukan hal yang terbaik untuk rakyat, tapi ada perhitungan untung ruginya karena swasta yang bermain. Kalau tol wajar kali kalau tol. Swasta. Kecuali jalanan biasa yang apa namanya? Dipungutin biaya. Enggak, kalau tol tuh mungkin kalau kita yang mobil-mobil biasa mungkin nggak berasa. Tapi yang mobil-mobil logistik itu loh. Yang perlu biaya lagi gitu. Iya, yang dari daerah itu loh, yang mereka ekspor beras ke Jakarta, terigu, yang gitu-gitu tuh berasa banget itu. Biaya tolnya. Wah, coba tanya siapa? Supir truk Bali itu. Wawa Adete. Ya, dia bawa apa tuh? Pasti berasa sih. Orang-orang yang bawa hasil bumi itu, yang truk gede-gede itu, berasa itu tolnya. Iya. Solo 500.000 dulu. Hah? Ke Solo 500.000 tol. Pulang kampung. Jakarta Solo. Pakai apa? Mobil pribadi. Mobil biasa kan? Iya, mobil. Saya ke Malang 800, sekitar itu, hampir 800. Ke Malang naik biaya tolnya 800.000. Ya. Biaya tolnya 800.000. Tidak 800.000 ya, 700-an. Iya. 80 ribuan gitu. 750.000 lah. Udah pasti lebih dari situ. Iya. 750.000. Masuk tol Sawangan, keluar tol Karangploso Malang. Kenapa lo naik itu? Maksudnya kenapa? Kenapa lo memilih naik itu? Tol. Karena dulu pandemi itu. Naik pesawat kan anak saya masih bayi. Pandemi nggak usah dinindah. Iya. Ini dalam keadaan biasa. Lo lewat tol nggak? Kalau mau pulang ke Malang? Oh tidak, kalau dalam keadaan biasa. Ngapain? Lewat mana? Naik apa? Kereta atau pesawat? Kereta pesawat. Karena biaya tolnya udah bisa membiayai tiket kereta. Iya. Dan lebih cepat sampai, tidak capek. Bisa tidur. Kalau nyetir kan, ya begitulah yang Jakarta Malang itu sekali 750. PP udah 1,5. Kalau belum bensinnya. Kendaraan logistik itu tidak lewat tol, harus lewat biasa yang nggak ditarik bayaran. Iya, tapi dia jadinya lama kan. Nah itu biaya itu yang dibayar dulu. Jadi maksudnya mungkin lama bensinnya tambah. Roda ekonominya tidak berjalan cepat jadinya. Dan permintaan tidak bisa cepat juga, apa gitu-gitulah. Pasti ada pengaruhnya lah. Ada pengaruhnya. Iya. Artinya memang ada biaya yang harus dibayar untuk itu, menjamin ketersediaannya cepat. Iya. Nah, ketika pengusaha-pengusaha ini harus membayar tol lebih banyak, harga barangnya juga jadi harus naik untuk menutupi harga tolnya. Itulah yang katanya kalau itu menyangkut hayat hidup orang banyak harusnya dikuasai negara, sehingga negara bisa dengan adil menentukan harga gitu. Iya. Tidak mencari, kalau negara kan konsepnya nggak cari untung pasti kan. Harusnya itu dikuasai oleh negara, diatur sama negara sehingga gratis untuk kebutuhan itu, tidak menambah biaya orang-orang. Ya suatu saat kalau misalkan kita sudah sangat berdikari bisa gratis, mungkin bisa. Mungkin iya. Mungkin bisa aja. Kayak di Arab ya, dari Mekah ke Madinah kayaknya jalanannya tuh gede, kayaknya gratis deh, kayaknya nggak ada pintu tol deh. Oh, mungkin udah dibayar duluan sama Depak kali. Bukan. Kemenak. Kok Depak sih? Zaman dulu banget. Nggak ada pintu tolnya. Nggak ada pintu tol kayaknya deh. Tapi motor boleh masuk? Nggak. Nggak ada motor kayaknya. Jauh banget, 400 kiloan lebih. Lurus terus. Yang ketemu Bukit Magnet itu? Ya, iya. Jabal Magnet. Di antara kalau Bukit Magnet kayaknya di apa namanya? Jabal apa itu? Magnet. Oh, namanya memang Jabal Magnet. Iya, dibilangnya Jabal Magnet. Jabal Magnet itu jadi magnet itu bahasa Arabnya magnet. Oh, gua nggak tahu, tapi di kok Jabal Magnet? Iya, disebutnya kita ke Jabal Magnet. Disebut Jabal Magnet. Jabal Magnet. Yang kalau kita parkir nggak rem tangan, mobil lari ke dia itu. Bukan sekedar itu, kita diem, nggak ngegas, nggak ngapa-ngapain, nanjak, jalan nanjak. Jadi kalau misalnya di situ ya, ini di Mekah apa di Madinah, kayak Madinah ya kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dibenerin. Ini kalau lagi kita jalan ke situ, itu si supir truknya berdiri untuk membuktikan bahwa dia tidak ngapa-ngapain. Nih, saya berdiri. Tuh. Dan itu jalannya lagi tanjakan. Lagi tanjakan. Oh, jadi lagi tanjakan. Dia nggak ngapa-ngapain, mobilnya naik sendiri. Naik sendiri. Oh. Karena ditarik ke atas sana. Itu Jabal Magnet. Jabal Magnet.
Harusnya dengan logika yang sama, waktu turun dia susah ya. Karena ngelawan ini magnetnya ya. Iya, cuman ada momentum kali ya. Masa benda, turunan, Iya. percepatannya mungkin. Tapi tidak seperti turunan biasa, pasti. Iya. Iya. Dan di sana tuh sampai ujungnya itu cuma ada putaran, Zur. Ada putaran doang gitu untuk muter. Dan ada yang jual es krim. Gue bingung itu. Di dekat Jabal Magnet itu. Di ujungnya, kayak kita di apa ya? Kilometer nolnya mungkin ya. Nah itu ada yang jualan es krim itu doang. Ininya tempat wisata apa? Wahana wisatanya. Wahana wisata si Jabal Magnet ini. Iya. Tapi sempat lihat HP nggak? Maksudnya sinyal terganggu atau apa? Kan pasti ada medan elektromagnetik atau apa gitu-gitu. Kenapa nggak ya gue ya itu ya? Atau jam yang analog? Iya. Apakah jam yang nggak pakai baterai? Iya, yang bukan yang pakai yang pakai baterai, tapi jam yang jarum ini loh, analog. Iya, iya. Itu kan jarumnya kan besi itu. Iya. Apalagi jam yang nggak pakai baterai kan ada. Yang pakai nadi. Bukan pakai. Yang pakai apa? Jadi namanya jam apa ya? Jam yang nggak pakai baterai, jam pasir. Bukan jam pasir. Ada jam itu nggak pakai baterai dulu. Iya, jam yang pakai nadi dong. Bukan, itu mah udah. Apa Bang Dion? Yang Udah nggak pakai baterai. Pakai nadi mah udah canggih. Ini kalau ini kita gerak-gerakin dulu. Makanya orang dulu suka gini-gini. Kita digerakin. Oh, beberapa menit sekali dia harus gini biar jamnya jalan. Ya kalau apa namanya kualitas jam itunya jam apa sih nggak pakai baterai ya? Kalau beberapa menit sekali dia begini bukan jam sih, itu lebih ke Parkinson ya. Enggak, jam nggak pakai baterai, nggak pakai baterai, kinetik. Jam tangan nggak pakai baterai, nggak tahu. mekanik. Apa? Jam gadang. Ada nama ini bukan. Jam gadang tuh pakai baterai nggak ya? Segede itu tuh? Pakai. Baterainya segede apa, Cing? Jam gadang itu? Listrik kali. Iya, listrik. Kayak Rolex terus segala macam itu nggak pakai baterai. Yang gitu-gituan tuh. Oh, Rolex itu nggak pakai baterai ya? Iya, Mido. Terus apa sih namanya? Jam pasir udah. Bukan. Jam pasir itu bener-bener nggak pakai baterai, Cing. Cuman dibalik udah. Otomatis atau kinetik antara itu tuh. Kinetik kali ya? Kinetik tuh apa ya? Gerak ya. Iya. Jadi dia kayak yang bandulan loh. Bandulan kan sekali butuh sekali doang tak, terus dia akan berapa lama akan begitu terus. Nah, itu model kerjanya kayak begitu. Tapi ini nama istilahnya apa gitu. Tapi ada satu masa dia akan mati kalau kita nggak bergerak gitu. Kalau kita pakai terus, selama kita gerak hanya gerakan begini gitu. Dia hidup terus. Dia akan hidup terus. Tapi begitu kita taruh, mungkin sehari 2 hari dia akan mati. Karena nggak gerak. Nah, dan kita harus ituin untuk menggerakkan lagi mesin-mesin di dalamnya itu. Oh. Itu. Oke. Apa namanya ya? Nggak ketemu, kinetik apa gitu. Kinetik kayaknya, kinetik. Iya. Kamu nggak tahu itu? Nggak tahu. Saya pikir jam ini apa dia nama? Nadi, yang pakai nadi. Ada emang itu. Udah canggih banget itu. Yang saya tidak tahu sih. Digital. Saya belum pernah punya. Digital tapi itu. Entah digital entah apa. Pokoknya dia nyambung sama nadi. Jadi kalau orangnya meninggal ya jamnya mati. Dah. Katanya nyambung ke nadi gitu. Saya nggak punya, jadi saya nggak tahu, Cing. Maksudnya apa? Ya, Busuk dia. Karena sama dia kalau dilepas, ditaruh udah semalaman ya mati. Otomatis, jam tangan otomatis tuh. Hah? Otomatis? Iya, di sini. Otomatis kinetik. Jam tangan yang bikin gerakan kita sendiri baru bisa itu. Ya, otomatis buat. Ya. Gitu. Tadi apa tuh kita lagi ngomongin apa tuh? Jabal Magnet. Sebelum Jabal, ngapain ngomongin Jabal Magnet? Ya, Tol dari Mekah ke Madinah. Iya. Tol Mekah ke Madinah. Tapi sebelum itu juga sebenarnya bukan bahas-bahas ini deh kita tuh. Hah? Utang-utang. Tol Mekah ke Madinah. Kita contohin gratis. Badminton tadi udah selesai.
Yang bambu-bambu tadi tuh. Itu mah Palung Mariana gue itu. Udah kalah. Itu intro. Intermezzo. Oh, udah selesai ya itu ya. Jadi gue kasih contoh, maka ke Mandina kayaknya nggak bayar. Segitu gede jalanan, mungkin 8 mobil mungkin Dur. Ininya lajurnya 8 kalau nggak salah, Ya. 8 atau 6 lah gitu. Karena kita harus bayar infrastruktur. Terus apa? Tapi setahu saya suatu saat nanti kita punya, cuman itu kan 30 tahun atau berapa gitu. Jadi perjanjian dengan swasta tuh mereka bangun, mereka pakai, mereka yang tentukan, kontrak, tapi dia punya kontrak 20 apa 30 tahun 30 itu jadi 30 punya tahun, negara. kurang 90 tahun kali. Kayak 30 bandara. Tol bandara itu kayaknya sudah punya negara deh. sekarang. Kayaknya karena Tapi masih dikutip bayaran. Kalau emang udah punya negara. iya negara kan butuh uang, orang kita utang banyak. Ya, jadi percuma dong kalau udah kuasai negara tapi tetap disuruh bayar. Iya. Nggak sesuai juga dengan. Iya, cuma juga. Nggak iya begitu. cuman kan dalam konteks tadi tuh kalau kita udah ideal banget, utang tidak ada, udah kaya raya, udah ini ya oke gitu. Tapi orang kita utang banyak, bansos masih dikorupsi, Wih. negara masih butuh uang. Kan dia ambil nggak apa-apa, dia ambil bayaran dari itu untuk perawatan tol. Ya, Terus pasti bayar mungkin orangnya. uangnya bisa untuk bikin jalan di Citayam, di mana kan biar gantian. Oh, subsidi silang Subsidi lah. silang. Istilahnya subsidi silang. Iya, gitu-gitu. Selama pasti. harga masih wajar gitu. Iya. Tapi kan naik terus, Dur. Tol mana ada pernah turun? Iya. Tol mana yang pernah turun? Dan Iya sih. udah mulai nggak bilang-bilang ya sekarang. Iya. Bilang sih, cuma mungkin kita nggak Nggak. nyari. Mungkin sekarang kita nggak nyari ya. Dulu kita nyari informasi itu gitu. Sekarang kayaknya ada tol yang naik nih gitu. Jor 16.000, Jagorawi 7.000 tiba-tiba. Dulunya dan itu baru-baru ya? Baru Oh. dari 6.000 ke 7.000. Dari 15.000 ke 16 kan, Jor. Mungkin karena kita tuh sekarang ngetap, jadi kita nggak terlalu sadar kalau naik. Iya. Kalau dulu kan cash, Cash, jadi ngeluarin duitnya berasa. ngeluarin duitnya tuh berasa. Hitungnya berasa. Iya. Ya. Berapa nih bang? Kok tuh berasan kemarin 5.000 bang? Kok jadi 7.000? Wah, ada 2.000 nggak? 2.000 nggak? Gitu-gitu kan. Tapi karena sekarang kita ngetap, udah nggak berasa. Iya. Gitu 7.000. Sejak ada ngetap itu, sejak nggak ada penjaga tol, udah nggak bisa lagi jokes yang sering gue lakukan saat Apa tuh? bayar tol. Kayak bayar tol nih, net kan ada tukang itu di situ, ntar gue bayar berempat mas. Macam masuk taman safari dong itu. Dia kaget tuh, masih kaget terus gitu. Mas Tony. Apakah job desk saya salah? Iya. Gue selalu jokes itu. Bang, berempat bang. Dia kaget ya. Dia kaget sama gue sebut namanya karena ada di itu ya tuh di Nemtek. pinggir jalan, bukan di nemteknya, di Oh iya. tempat tol Di- itu ada namanya kan. Iya, di bawah jendelanya Di dia. bawah jendelanya ada namanya. Betul. gitu. Entah itu benar atau salah ya, tapi gue akan panggil sesuai dengan yang tertulis. Iya, iya. Tempatnya. Sama, saya juga sering menyapa di tempat kasir Indomaret tuh saya pasti panggil namanya. Emang ada namanya? Ada Indomaret. di name tag-nya. Maret namanya. April kebetulan. Ya lucu kali ya. Kalau ada namanya April, sini kan masih Indomaret kan. Iya. Sininya April. April Indomaret. Ya, nggak pas. Boleh aja tapi. Iya. Di mana aja sih Indomaret? Di name tag-nya? Name tag-nya ada. Jadi kalau Oh, bukan di sininya. ini name tag yang begini nih. Jadi kalau pas lagi kebaca, saya akan tegur dengan namanya. Terima kasih Mas Heru. Enggak Mas, butuh tambahan pulsa mungkin? Enggak Mas Heru, udah gitu. Kalau saya pas kebaca, kan kadang-kadang kelipet-kelipet sampai yang Iya. ke Alfamart kan. Gitu Jing jadinya. Kalau ini lo tau nggak Marga Tapi Heru? Ini GAC. Apa? Ada kan? Ada tapi Oh, Itu Audrey. Nah itu kita manggil. Gamaliel tapi Heru. Ya panggilnya apa? Gamaliel tapi Heru juga ya? Iya. Manggilnya apa? Gamaliel. Tapi Heru. Saya nggak berani orang marga-marganya orang Ambon ini. Ya, iya. Nanti kita bercandain kayak Andre Taulani bercandain Latu Konsina. Emang ucapan apa itu? Ada pernah. Oh itu kan ngeplesetin. Ya, Ya. kalau kita nggak plesetin ya. Nggak plesetin. Namanya Audrey. Iya. Tapi Heru. Tapi Heru, ya. Tidak perlu dijeda sih, tapi Heru gitu Tapi aja. Heru.
Iya. Kalau namanya Heri tapi Heru. Tapi kayaknya nggak ada orang Ambon nama Heri kayaknya. Satu-satu itu nama Heri yang saya tahu ya Hore. Nah, Heri Hore lucu dah. Gue cari tahu di sini bukan sih. Waktu wawancara. Emang lo gimana sih, gue tanya. Awal mulanya nama lo jadi Heri Hore. Begini Cing, nama asli saya kan Hore. Nama aslinya Hore. Beneran serius? Gak tahu dah. Bener apa enggak? Enggak lah. Oh, dalam rangka bercanda apa gimana? Nggak ngerti dia kan bercanda sama enggak sama aja kan. Bentuk-bentuknya. Dah, nama aslinya Hore. Heri yang tambahan. Kita pikir Heri yang asli, Horenya Hore tambahan. Dia Horenya yang Horenya asli. Herinya tambahan. Heri Hore. Saya baru tahu loh sampai sekarang. Saya sampai sekarang karena belum pernah. Lo nggak pernah ketemu sama Heri Hore? Bukan, belum pernah naik pesawat bareng, belum pernah ini, jadi nggak pernah tahu nama aslinya. Nama asli komik itu biasanya saya tahu dari tiket kalau ngejak bareng. Gitu, kalau ini jarang tahu gitu nama aslinya. Lo udah pernah naik pesawat lagi belum selama pandemi? Ke Aceh kemarin, Oh iya benar. naik pesawat. Cing belum ya? Belum. Nah, lo kan bilang PCR kan? Katanya kalau udah 2 vaksin boleh antigen. Tapi Heru. Acehnya, Bandara Aceh masih pada waktu itu ya, Dim ya? Luar Jawa. Luar Jawa, untuk PCR. luar Jawa masih PCR, kecuali penerbangan dalam Pulau Jawa doang boleh antigen yang sudah vaksin kedua. Oh. Tapi kalau luar Jawa penerapannya itu masih harus PCR. Jadi kita pakai PCR. Tapi waktu lo udah boleh antigen. Udah ada kebijakan di Jawa antigen. Iya betul. Kalau seandainya pembagian Al-Qur'annya di Wonosobo, Iya, lo hanya antigen. hanya antigen Atau lo naik kereta. atau naik kereta. Iya. Lo udah 2 kali kan? Naik pesawat. Bukan. Vaksin. Oke, iya. Karena naik pesawat juga 2 kali. Pulang pergi. Aceh Jakarta lagi gitu. Iya. 2 kali udah vaksin. Vaksin 2 kali. Ditanam chip nih. Lo aja ketahuan ya. Lo apa vaksinnya? AstraZeneca. Berarti baru ya? Setelah si Bopak kelar. Bopak siapa nih? Sinovac. Presiden. Wah. Kok malah ditanya Bopak siapa nih? Iya, mana mau saya pikir si Bopak yang Castello. pelawak ya, Bopak Castello ini ada masalah ketika dia vaksin atau apa. Jadi setelah Bopak, maksudnya Bopak kenapa nih? Gitu. Ya gue lagi ngelawak itu. Oh, sorry. Plesetannya kejauhan, Sinovac dengan Bopak. Si Bopak gue kata. Oh, si Bopak tadi ngomongnya. Saya dengarnya Bopak doang lagi. Yes. Saya setelah Sinovac. Setelah Sinovac ya. Sekarang Sinovac katanya nggak diakui umroh. Lo udah 2 kali Astra bisa. Kalau umroh katanya Sinovac 1 ditambahin entah sama Astra, entah sama Pfizer, entah sama Moderna. Di sana, di Arabnya. Di Arabnya. Atau dari sininya? Dari Arabnya. Dari Arabnya ditambahin. Iya, kalau dari sini kan semua udah bisa Sinovac. Gitu. Dan mau dibuka katanya November. Nah kan lo mau umroh lo. Wah, Sesegera alhamdulillah. mungkin Alhamdulillah. Oh, November ya? katanya. Umroh lo November. Insya Allah. Ih, November 2 bulan lagi dong nih. Iya. Insya Allah, insya Allah. Mantap. Nah, lo bisa ke Jabal Magnet lah tuh. Jabal Magnet ya? Ya, Jabal Magnet, ke Gua Hiro, ke apa yang ini? Gua apa yang ngumpet? Gua Sur. Gua Sur. ya. Gua Sur bener. Tinggi tapi tuh kalau Gua Sur. Kayaknya nggak bisa susah kita kesana. Oh, dia di atas bukit, gunung? Iya. Sama Gua Hiro juga, cuman Di Gua atas Hiro juga? Agak lebih landai? lebih, Kalau Gua Sur ini agak lebih tinggi ya? Jadi gue pas di situ membayangkan tuh menapaktilasi gitu. Wah gila, dulu gimana sih Rasul ini ya sama waktu itu sama Abu Bakar ya, yang ke Gua Sur. Abu Bakar bukan sih? Iya, Abu Bakar kan Siddiq. yang nemenin. Ini kan Hijrah. sebelum hijrah kan? Iya, proses mereka mau hijrah. Dalam perjalanan hijrah. Karena yang tidur di tempat tidurnya Rasul Ali. Betul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya. Radhiyallahu anhu.
Iya. Nah, iya. Masuk ke situ. Jadilah perkataan yang paling terkenal sampai saat ini. La Ya, tahzan innallah ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Iya. Itu. Karena Abu Bakar merasa sedih. Bukan sedih, takut. Oh, takut. Takut ketika Tentara menemukan mereka di situ, karena mereka Kafir udah di depan kan. Abu Iya. Bakar udah mendengar Iya. suara-suara langkah kaki mereka ini. Tapi ditutupi oleh Sarang laba-laba. sarang laba-laba. Iya. Yang ngasih tahu cicak. Benar gak sih? Oh, nggak tahu saya. Saya nggak Ya, tahu. bukannya. Bukan sarang laba-laba dah itu. Wah, ini gua udah lama berarti ada sarang laba-labanya. Iya, nggak ada mungkin. orang di dalam. Iya, kalau ada orang di dalam pasti sarang laba-labanya rusak. Rusak. Oke. Itulah orang Quraisy kalau sok analisis jadinya salah tuh. Bagus, jadi mereka mau analisis, Iya. akhirnya mereka salah. Iya. Gitu. Luar biasa. Hah? Masya Allah. Pembahasan itu.